Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Perkenalkan, nama Badiatun Hidayah. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik bukan? Sehat bukan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga keadaan kalian di sana baik, sehat selalu, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas bab 2 tentang teks cerita fantasi. Baiklah anak-anakku, kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah nomor 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar, dan KD 4.3, menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Sementara tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini yaitu 1. Mampu mengidentifikasi berbagai unsur-unsur teks cerita fantasi yang didengar dan dibaca. 2. Mampu menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Untuk merangsang pemahaman kalian tentang teks cerita fantasi, coba tebak gambar apakah ini? Ya, benar. Di situ ada kancil dan buaya. Anak-anakku, apakah di dunia nyata mereka dapat berbicara? Jawabannya tentu tidak. Jika di dunia nyata mereka tidak dapat berbicara, tetapi jika dijadikan dalam cerita fantasi, mereka dapat berbicara. Baiklah, mari kita simak cuplikannya. Selamat menonton. Kisah kancil dan buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Ingat kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan kancil? Iya Kura, hari ini udara. Baiklah anak-anakku, setelah kita simak cuplikan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi yaitu sebuah karya tulis yang berbentuk karangan, dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif atau khayal. Jadi, di sini teks cerita fantasi mempunyai kata kunci. Yang pertama, peristiwa. Kedua, alur cerita. Yang ketiga, imajinatif atau khayalan. Sementara ciri-ciri teks cerita fantasi yaitu 1. Tema atau ide fiksi atau khayal. 2. Ada keajaiban atau keanehan. 3. Latar menembus waktu. 4. Tokoh unik. Dan yang kelima, bahasa tidak formal atau bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Nah, sekarang jenis-jenis cerita fantasi. Cerita fantasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Berdasarkan latar cerita. 2. Berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Untuk cerita fantasi berdasarkan latar cerita
dibagi menjadi dua, yaitu latar waktu sezaman yang digunakan hanya satu masa. Contohnya, masa ini atau masa lampau. 2. Latar lintas waktu. Di sini menggabungkan antara dua waktu, waktu lampau dan masa kini atau masa kini dan masa lampau. Sementara cerita fantasi berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total. Semua isi cerita tidak ada dalam kehidupan nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Misalnya, dalam sebuah cerita, tokohnya ada manusia dan hewan. Manusia ada di dunia nyata, hewan ada tokoh binatang yang bisa bicara. Contoh di dalam cerita yaitu cerita Si Kancil dan Pak Tani. Selanjutnya yaitu unsur teks cerita fantasi. Di sini ada 6. Yang pertama, tema atau ide yang paling mendasar. 2. Alur atau jalannya cerita. 3. Tokoh dan penokohan atau karakter pemeran. 4. Latar. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. 5. Sudut pandang atau posisi pengarang dalam membawakan sebuah cerita. 6. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau pendengar. Baiklah anak-anakku, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Contoh, kecerdikan, kejujuran, dermawan, dan yang lainnya. 2. Alur. Alur adalah jalannya cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lainnya. Contohnya di sini, 1. Alur maju. Dari waktu pagi ke siang, sore, dan malam. 2. Alur mundur. Dari waktu malam ke sore, siang, dan pagi. 3. Alur campuran. Dari waktu saat ini, kemarin, dan sekarang. 3. Tokoh atau penokohan, yaitu pelaku di dalam suatu cerita atau karakter dari pemeran. Contohnya, ada tokoh Si Kancil mempunyai karakter cerdik. Buaya mempunyai karakter atau sifat mudah untuk ditipu. Yang keempat yaitu latar. Latar di sini bisa tempat, waktu, dan suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Contohnya, 1. Tempat. Bisa di rumah tua, di kebun, di hutan, dan yang lainnya. 2. Waktu. Waktunya bisa di malam hari, sore, maupun siang hari. 3. Suasana. Suasananya di sini bisa menyeramkan, menyenangkan, menyedihkan, dan sebagainya. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Nah, unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Contohnya, ada sebuah cerita yang di situ ada amanatnya, gunakanlah akal pikiranmu walau di saat genting sekalipun. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.